Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Saleh Basir untuk memberikan tips dan strategi ya strategi untuk terkait dengan investasi saham ya. Kali ini saya akan membahas tentang analisis fundamental dalam pemilihan saham untuk instrumen investasi kita ya. Baik, apa itu analisis fundamental ya? Analisis fundamental adalah satu teknis analisis untuk mengetahui saham apa yang layak kita beli ya. Jadi berdasarkan kinerja ataupun laporan keuangannya. Jadi kalau ada dua analisis utama, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Kalau analisis fundamental itu untuk mengetahui saham apa yang harus dibeli ya atau yang layak dibeli. Kalau analisis teknikal kapan ya saat untuk membeli atau untuk menjual ya. Jadi di sini dua-duanya penting ya. Seorang analisis fundamental atau seorang investor saham tidak saja membutuhkan pengetahuan mengenai analisis teknikal, tapi juga perlu mengetahui analisis fundamental. Ya. Kenapa? Karena kalau kita beli saham tanpa mengetahui fundamental atau kinerja keuangan dari perusahaan atau emiten, maka kita gampang terjebak di saham-saham nanti yang saham gorengan ya. Harganya sudah terlalu tinggi dibandingkan fundamental atau dibandingkan kinerja keuangan yang sewajarnya gitu ya. Nah, makanya kita perlu mengetahui itu analisis fundamental. Analisis fundamental ini terkait dengan kinerja keuangan, maka kita harus memahami laporan keuangan ya. Di dalam laporan keuangan sebagai investor minimal kita memahami ada 3 laporan ya, yaitu laporan rugi laba, yang kedua laporan neraca atau laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas ya. Bagaimana cara mengetahui kinerja keuangan suatu emiten? Saya contohkan. Di sini saya memakai aplikasi HODS ya dari Mirai Aset Sekuritas. Kita pilih menu Information, kemudian Financial Statement ya. Nah, di sini ada balance sheet ya, ada balance sheet, ada income statement, ada equity cash flow ya. Artinya income statement itu laporan rugi laba, equity balance sheet di sini laporan posisi keuangan atau neraca kita sebut biasa. Kalau cash flow atau arus kas itu laporan arus kas. Ini 3 laporan penting yang harus dipahami oleh seorang investor yang mendasarkan pada analisis fundamental ya. Nah, pertama laporan rugi laba ya. Jadi untuk mengetahui emitennya kita ketik di sini kodenya, saya contohkan di sini PTBA ya. PTBA PT Bukit Asam Tbk. Ya, di sini ada total rugi laba, laporan rugi laba itu untuk emiten yang ada di bursa itu dibagi menjadi 4 kuartalan ya. Jadi setiap 3 bulan yaitu Maret, Juni, September, dan Desember ya. Jadi kita bagi menjadi kuartalan, jadi first quarter ini ya, kemudian second quarter dari Juni, kemudian third quarter dari September, dan kuartal keempat, fourth quarter Desember ya, atau tahunan ya. Biasanya yang tahunan ini diaudit oleh akuntan publik ya, jadi lebih karena sudah diaudited ya, audit laporan keuangan, maka bisa lebih valid dan lebih bisa dipercaya ya. Nah, sedangkan laporan quarter atau triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3
biasanya tidak diaudit kecuali ada aksi korporasi yang mengharuskan emiten harus diaudit laporan keuangannya. Ya, kita contohkan di sini laporan triwulan keempat atau laporan tahunan ya. Di sini yang biasanya audited sudah diaudit oleh akuntan publik ya. Di situ apa saja yang harus kita perhatikan? Pertama, total sales atau penjualan ya. Jadi kalau pendapatan perusahaan itu dicatat atau dilaporkan dalam laporan rugi laba. Ini yang pertama kita ketahui. Sales atau pendapatan atau penjualan. Contohnya di sini PT Bukit Asam Tbk menghasilkan pendapatan dari customer-nya, dari batubara, dari tambangnya ya. Penjualan oleh Bukit Asam itu 21,7 triliun ya. Kemudian dikurangi dengan cost of goods sold atau harga pokok penjualan ya HPP. Artinya untuk menjual sebesar 21,7 triliun itu si Bukit Asam harus mengeluarkan HPP atau harga pokok penjualan COGS ya sebesar 14,1 triliun ya. Maka dinamakan sebagai laba kotor atau gross profit ya, 7,6 triliun. Kemudian ada operating expense atau biaya atau beban ya, beban operasi sebesar 2 triliun ya, sehingga laba kotor dikurangi dengan beban operasi dinamakan earning before interest and tax ya, atau laba usaha ya. Kalau pasnya laba earning before interest and tax, artinya laba sebelum interest, bunga, dan pajak ya, sebesar 5 triliun ya. Kemudian dikurangi dengan other income atau expense, ini beban lain-lain atau pendapatan lain-lain sebesar 440 miliar ya. Sehingga earning before tax, laba sebelum pajak 5,4 triliun, net income after tax ya, laba setelah pajak 4 triliun. Artinya 5,4 dikurangi dengan beban pajak, didapatkan net income after tax, laba setelah pajak. Nah, laba setelah pajak sehingga dikurangi dengan hak kepentingan minoritas 16 miliar ya, sehingga laba bersih untuk pemegang saham PTBA sebesar 4 triliun ya. Nah, itu yang perlu kita pahami terkait dengan laporan rugi laba ya. Nah, seorang analis fundamental di sini biasanya membandingkan ya pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba ya, apakah perseroan idealnya suatu emiten yang kinerja keuangannya baik atau fundamentalnya baik itu penjualannya meningkat ya, misalnya 10% ya atau 20% kalau bagus ya. Artinya di sini ada kenaikan penjualan karena kan otomatis bertumbuh ya, suatu perusahaan yang baik maka dia bertumbuh ya. Baik dalam penjualan, baik dalam laba kotor ya, baik dalam laba usaha maupun laba bersih ya. Di sini contohnya PTBA 2016 sampai 2018 dia naik labanya, tetapi di 2019 dia turun ya sedikit ya. Nah, itu contoh untuk memahami laporan rugi laba. Nah, di samping laporan rugi laba, kita juga harus lihat namanya balance sheet atau posisi keuangan atau neraca ya, orang biasa sebut neraca. Jadi akuntan namanya laporan posisi keuangan. Nah, ini melaporkan berapa aset atau harta daripada perseroan atau emiten ya, yaitu ada cash and equivalent ya 4 triliun, account receivable to piutang, inventory persediaan ya, kemudian ada current asset sehingga total current asset aktiva lancar 11,6 triliun ya. Kemudian fixed asset itu aktiva tetap, gedung, mesin itu namanya aktiva tetap 7,2 triliun dan other non current asset aktiva
non current asset yang lain 7 triliun ya, sehingga 14 triliun ya. Total non current asset, total aktiva yang tidak lancar. Nah, 11 sama 14 total aktiva sebesar 26 triliun ya. Ya, di sini juga sama. Suatu perusahaan yang baik dia akan semakin tumbuh ya, semakin besar nilai asetnya ya. Artinya dia berkembang, bertumbuh, hartanya lebih banyak ya. Nah, tapi juga harus lihat dulu penambahan itu dari mana, apakah dari utang atau dari modal atau dari keuntungan ya. Jadi total aset 26 triliun, ada liabilities ya. Liabilities itu adalah hutang. Current liabilities itu hutang lancar yang jatuh tempo dalam waktu setahun, dan long term liabilities, hutang jangka panjang lebih dari setahun ya. Nah, namanya total liabilities dijumlahkan 7,6 triliun ya. Artinya kalau perusahaan yang sehat ya, dia proporsi hutangnya tidak terlalu besar sehingga tidak ada resiko likuiditas atau misalnya gagal bayar ya. Kalau hutangnya terlalu besar maka perlu kita hati-hati ya. Misalnya saya contohkan Viva ya. Nah, Viva, visi Media Asia ya, TBK. Asetnya 8 triliun tapi kewajibannya 7,4 triliun, ya, artinya sebagian besar asetnya itu didanai dari utang ya. Ini hati-hati ya, apalagi karena liabilitasnya 7 triliun ya. Akibatnya ya berat ya, karena harus bayar hutang, bayar bunga ya. Ini berat. Jadi cari perusahaan yang kewajibannya masih relatif rendah ya, supaya tingkat pertumbuhannya lebih tinggi ya, resiko likuiditas terjaga ya, dipilotkan, mungkin resiko dipilotkan dan sebagainya. Nah, ini dicari perusahaan yang kewajibannya atau hutangnya tidak terlalu besar ya. Kenapa? Kalau terlalu besar maka harga sahamnya juga mungkin akan rontok ya, karena orang atau resikonya terlalu besar investasi di perusahaan yang memiliki resiko besar ya. Contoh misalnya Bumi Resources ya, grupnya Bakri, Bumi Resources, asetnya 51 triliun, kemudian liabilities-nya 44 triliun ya. Nah, ini juga besar sekali, artinya resiko besar ya. Nah, ini maka perlu dicari perusahaan-perusahaan yang sehat, itu adalah hutangnya masih under control, artinya tidak terlalu besar sehingga masih memungkinkan untuk perusahaan ini mendapatkan pinjaman atau untuk pertumbuhan ya, artinya, dan resikonya juga tidak terlalu besar. Nah, maka total equity sebesar 18 triliun. Equity itu adalah ekuitas atau modal sendiri ya, modal sendiri 18 triliun. Nah, disinilah pentingnya kita melihat neraca ya. Kalau neracanya misalnya ekuitasnya negatif ya hati-hati, artinya berarti dia perusahaan sudah kondisi defisit ya, rugi terus-menerus atau utangnya terlalu besar ya, sehingga modalnya minus. Itu hati-hati kalau kita mengalami atau melihat satu emiten laporan keuangannya ekuitas negatif ya, ini hati-hati, berarti ada dua kemungkinan, apakah dia rugi terus-menerus hingga negatif, atau yang kedua utangnya terlalu besar. Itu neraca ya. Kemudian yang ketiga yaitu laporan arus kas ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, apakah perusahaan yang sehat ini ada 3 aktivitas di arus kas ya, yaitu arus kas operasi atau operating activities 4,2 triliun positif, artinya dia menghasilkan cash masuk dari operasi lebih banyak dibandingkan cash keluar untuk membiayai operasi. Artinya perusahaan yang sehat operating activities-nya positif ya, seperti ini 4,2 triliun. Artinya dia menghasilkan pendapatan dari konsumen masih surplus dibandingkan pengeluaran untuk biaya-biaya karyawan dan sebagainya. Artinya di sini dari operasinya masih positif. Kalau perusahaan yang sudah
kurang sehat itu, maka operating activities-nya negatif ya. Contoh ini tadi Bumi Resources, ini negatif, artinya pendapatan dari konsumen tidak cukup untuk menutup biaya operasi. Ya, ini hati-hati kalau operating activities-nya sudah negatif ya. Kemudian investing activities itu aktivitas investasi, artinya seberapa besar jumlah investasi yang sudah dikeluarkan perseroan ya untuk beli mesin, aktif apa namanya, capital expenditure namanya ya, untuk beli mesin, beli bangun gedung, bangun pabrik dan sebagainya termasuk investing ya. Nah, dia kalau 3,7 triliun artinya dia melakukan untuk pembelian mesin, pembelian aktifan tetap ya dan sebagainya yang terkait investasi, dia negatif. Artinya negatif berarti dia ekspansi ya, artinya perusahaannya melakukan belanja untuk beli barang-barang modal ya. Nah, negatif artinya dia mengeluarkan lebih besar dibanding dari pemasukannya. Financing activities ini adalah apa namanya, aktivitas financing atau pendanaan ya, yaitu dari modal atau dari pinjaman jangka panjang ya. Artinya kalau positif dia mendapatkan tambahan permodalan, kalau negatif artinya dia membayar hutang-hutangnya lebih besar dibandingkan apa namanya, pendanaan yang diterima ya. Nah, net cash flow semua tadi dijumlahkan dinamakan arus kas bersih ya, negatif. Artinya tadi operating dikurangi dengan investing, dikurangi dengan financing, dia netnya arus kasnya negatif. Ya, ini nggak masalah karena memang karena di sini sudah aktivitas operasinya masih positif ya. Nah, sehingga cash dan ekuivalen cash 4,7 triliun. Jadi perusahaan yang sehat itu harus cukup saldo kasnya ya. Di sini tadi ya, dari total aset 11,6 triliun, cash-nya berupa cash ya, yang cukup ya 4,7 triliun. Ini yang perlu kita pahami ya. Jadi kita harus melihat 3 laporan tadi, yaitu rugi laba, neraca, dan arus kas ya. Kalau ketiga indikator tadi bagus ya, rugi labanya positif ya, artinya dia labanya lumayan besar, kemudian pertumbuhannya bagus ya, neracanya juga sehat ya, aktifannya besar, kemudian hutangnya tidak terlalu besar, ekuitas masih positif lumayan ya, terus arus kasnya juga positif, maka ini saham layak kita beli ya, saham yang bagus untuk dibeli. Itu dinamakan analisis fundamental ya. Jadi kita mengenal 3 laporan ya, 3 laporan apa, keuangan, yaitu laporan rugi laba untuk melihat pendapatan dia dibandingkan dengan biaya-biayanya sehingga dia apakah untung atau rugi ya, itu yang pertama dilihat investor. Kalau misalnya waktu kita melihat iklan laporan keuangan ya, biasanya sekitar bulan Maret ya, iklan di dalam laporan keuangan di koran misalnya, melihat labanya melonjak 20% ya, wah maka biasanya sahamnya langsung melejit ya, karena labanya memang indikator utama ya. Tapi jangan salah dulu, kalau misalnya labanya meningkat, kita juga harus lihat dulu ya, labanya dihasilkan dari apa, apakah dari penjualan biasa atau dari penjualan aktiva tetapnya misalnya gitu ya. Harus dilihat komponen labanya juga ya. Biasanya kalau laba dari operasinya memang meningkat bagus, laba tumbuh 30%, ya, maka harga sahamnya langsung melejit ya. Ini yang itu perlu kita lihat ya. Rugi laba, neraca, dan laporan arus kas ya. 3 laporan yang perlu kita pahami dari analisis fundamental atas emiten ya. Demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share ya video kami supaya teman-teman, rekan-rekan Sobat Saham Syariah bisa terus mendapatkan update yang kami berikan. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.